Baik, selamat datang Ibu Yulida. Kita akan mulai ya. Karena demi untuk kelancaran kegiatan hari ini, alangkah baiknya dengan kerendahan hati kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Berdoa, kita mulai. Baik, berdoa selesai. Bapak Ibu, seperti hari-hari kemarin sesuai dengan kesepakatan kita, sebelum memulai pembelajaran atau sharing hari ini, kita harus melaksanakan ice breaking dulu biar kita semangat. Silahkan, bagian siapa nih piket untuk hari ini? Bagian saya nih Pak. Baik, silahkan Pak Willy. Ini diiringi sama lagu naik-naik ke puncak gunung. Ya. Ini pada tahu ya. Jadi gerakannya ketika kata naik, tangannya ditekan ke depan seperti ini, disatukan, naik ke puncak, naik sedikit. Nah, paling atas tinggi sekali sampai direntang, ditekan biar peregangannya. Terus kiri kanan, kiri sambil diregangkan tangannya, kepalanya, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, haha gitu ya. Bisa ya? Bisa. Sambil diikuti. Oke, ya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, haha. Demikian, terima kasih Pak. Oke, ya berikan aplaus dulu buat Pak Willy ya. Nah, ya. Baik Bapak Ibu, pembelajaran untuk hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Nah, untuk hari ini sangat menekankan kepada penguasaan terhadap teknologi. Jadi di sini kita akan mengetahui arti penting bagi seorang guru untuk bisa menggunakan teknologi seiring dengan perkembangan zaman, gitu ya. Zaman sudah berubah. Kalau kita tidak berubah ya, maka kita akan ditinggalkan oleh zaman. Baik, kita lihat. Izinkan saya untuk share screen ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sudah kelihatan? Bapak. Nah, ya, Pak. Di sini ada beberapa slide untuk pembelajaran hari ini, dan seperti biasa tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Silakan Bapak Ibu berpendapat, begitu ya. Karena ini pembelajaran orang dewasa. Nah, kita lihat ada 3 pertanyaan di slide pertama. Yang pertama adalah ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi pada pekerjaan Bapak Ibu. Nah, silakan siapa yang mau menceritakan begitu. Jadi Yulida dulu deh. Silakan, Ibu Yulida. Menceritakan pengalaman Bapak Ibu. Oh, iya, boleh. Pengalaman. Saya akan menceritakan pengalaman saya dalam penguasaan IT. Dulu waktu kuliah kan
itu belum secanggih sekarang. Saya dulu pernah kursus komputer itu Lotus 123, WS itu dulu Pak Ega ya. Iya, Bu. Tapi setelah perkembangan zaman sekarang, tidak perlu lagi saya untuk les, tidak perlu lagi saya untuk kursus komputer, cukup nonton di YouTube saja bagaimana cara untuk mengoperasikannya. Di pembelajaran, saya pengalamannya tidak banyak, hanya mampu mengoperasikan Office, yaitu mengetik di Excel, di Word, kemudian sedikit-sedikit di PowerPoint. Karena masa pandemi menuntut kita untuk belajar dari rumah, di rumah saja, maka menuntut untuk penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik memerlukan TIK ini, teknologi informasi komputer. Saya pernah belajar di sekolah juga dituntun untuk bisa memakai aplikasi Google Classroom. Nah, Google Classroom dalam membuat soal, dalam membuat absen, kemudian dalam membuat kuis, kita menggunakan Google Classroom. Baru sedikit itu pengalaman saya, Bapak Ega. Mungkin masih banyak pengalaman-pengalaman teman yang lain. Demikian Pak Ega, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul ya Bapak Ibu, sebetulnya ya kita itu tidak tertinggal banget dari perkembangan teknologi ini. Karena ketika kita dulu belajar, dulu kita pun menggunakan teknologi yang modern pada masanya, begitu kan. Cuma Ya, berbeda dengan anak-anak yang sekarang, ya kita harus menyesuaikan. Perkembangan sangat cepat ya, maka kita pun harus berpikir cepat begitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, dari pengalaman tersebut nih, sejauh mana peran perkembangan TIK dalam mendukung Bapak Ibu untuk melakukan tugasnya? Oke, ini ada tambahan ya, ini apa? Silakan Bapak Ibu nomor 2. Saya coba gitu Pak Ega ya. Baik, silakan Bapak Willy. Dari pengalaman tersebut, sejauh mana peran perkembangan TIK dapat mendukung Ibu Bapak dalam melakukan tugasnya. Jadi seperti kita seperti dipaksa ya dengan adanya pandemi ini. Ketika kita dipaksa untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka mau tidak mau teknologi menjadi satu-satunya solusi untuk supaya pembelajaran tetap berjalan. Maka tanda kutip kita dipaksa gitu untuk menguasai teknologi. Sehingga semakin kita mendalami teknologi, yang saya rasakan justru semakin merasa bodoh, semakin merasa tidak mampu. Jadi ketika masuk, wah ada aplikasi ini, ada aplikasi itu, ini dan sebagainya, terus mau tidak mau ketika kita masuk, kita semakin harus tertantang terus belajar, terus menerus menambah ilmu supaya proses pembelajaran kepada anak-anak di tengah PJJ ini semakin bisa tersampaikan kepada siswa-siswi gitu ya, walaupun keadaan di rumah gitu. Sehingga jangan sampai kebermanaan pembelajaran walaupun di rumah tapi tetap bermakna dan memiliki nilai. Sehingga TIK sekarang menjadi hal yang sangat penting kedudukannya bagi saya, mungkin bagi dunia pendidikan pada umumnya. Mungkin demikian Pak Ega, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Willy ya. Jadi memang betul ya, ada istilah ya, kata-kata mutiara long life education. Jadi belajar itu sepanjang zaman ya Pak ya. Jangan kita berpuas diri sekarang bisa melakukan ini, belum tentu 1 tahun 2 tahun ke depan kan sangat cepat perkembangan. Maka kita pun harus siap, jangan tertinggal begitu ya. Apalagi kita sudah tahu bahwa kita dalam kenyataannya kadang-kadang dalam teknologi tertinggal dari anak-anak didik kita begitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga nih, silakan ya. Apa saja harapan Bapak Ibu setelah mempelajari modul pengenalan literasi digital sesuai dengan peran Bapak Ibu? Karena mungkin Bapak Ibu kemarin sudah baca-baca sebelumnya. Baik, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau kasih masukan ke jawaban. Saya Pak Ega. Silakan Ibu. Apa saja harapan Bapak Ibu setelah mempelajari modul pengenalan literasi digital
yang sesuai dengan peran kita sebagai guru. Harapannya seperti yang dikatakan oleh Bapak Willy tadi, karena perkembangan zaman begitu cepat, mungkin kita canggih di zamannya, kemudian katrok di zaman sekarang, maka harapannya kita bisa dengan modul ini bisa menambah ilmu agar tidak merasa bodoh lagi. Orang merasa bodoh karena dia baru belajar, kemudian dia nyadar bahwa kekurangan dalam diri itu terlalu banyak. Contohnya saya sendiri karena Juli besok sudah 44, jadi mungkin ada yang merasa tua, tapi kalau dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi akan berusaha untuk menambah ilmu dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Begitu Pak Ega. Beda sedikit dengan Pak Ega, Bu. Baik, silakan. Mau menambahkan lagi? Ya, kalau menurut saya setelah mempelajari modul ini, dua hal penting, yaitu menambah ilmu dan menambah keterampilan. Itu mungkin secara singkatnya. Oke ya, memang betul ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan ada pertanyaan lagi sebetulnya. Kita lihat di slide kedua. Nah, teknologi apa saja yang sudah Bapak Ibu kuasai untuk mendukung peran Bapak Ibu dalam bidang pendidikan? Nah, karena kita tahu ya, setiap sekolah itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Seperti saya sendiri di sekolah SMA 8 Garut, harus bisa menggunakan LMS Pijar gitu ya. Nah, mungkin pengalaman Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing bagaimana nih, teknologi apa saja? Teknologi apa saja? Ya, saya Pak ya. Teknologi apa saja yang sudah Bapak Ibu kuasai? Teknologi yang kita kuasai secara otodidak, gadget. Nah, dengan gadget kita bisa melakukan PJJ, walaupun itu secara sederhana awalnya, yaitu pengiriman. Karena siswa kami banyak yang dari daerah yang sulit untuk mendapatkan jaringan internet, maka pengiriman tugas biasanya melewat WA. Jadi WA grup kelas masing-masing. Kemudian karena WA kita tidak bisa memantau anak, Ananda silakan isi link absen yang sudah Ibu kirim. Baik Bu, hanya baik Bu, setelah itu kita cek di WA grup, mereka hilang tak kemana. Itu pengalaman, karena tanggapan saya berikutnya saya lihat tidak dibaca oleh mereka, yang baca hanya berapa orang. Kemudian teknologi yang sudah dikuasai lagi ya komputer ya. Saya sudah mencobakan juga pakai Google Classroom. Kemudian sudah ikut juga pembatik tapi tidak lulus ke tahap selanjutnya karena tidak serius. Sudah ikut juga pelatihan dengan duta rumah belajar, karena di sekolah orang umumnya pakai Google Classroom, enggak usah aja lah pakai aplikasi rumah belajar, sulit, kita pilih yang gampang-gampangnya saja. Nah, mungkin itu pengalaman saya, Pak. Baik Ibu, terima kasih ya udah memaparkan pengalaman yang begitu banyak begitu. Mungkin saya harus banyak belajar dari itu. Mungkin Bapak Willy mau menambahkan? Kalau saya sih ya mungkin karena sebenarnya kalau usia nggak terlalu jauh-jauh amat dengan Wilida ya, cuma mungkin kalau saya ada prinsipnya ya diutik aja, dioprek atau diulik aja selama komputer atau laptop itu nggak rusak gitu ya. Jadi keinginan untuk mencari itu memang dari dalam diri sendiri menjadi penting. Jadi sehingga ya ada beberapa hal yang mungkin saya sudah bisa ya mencobalah minimal kayak KineMaster, membuat video gitu ya, Canva, membuat semacam flyer atau informasi untuk siswa, dan beberapa aplikasi Google lainnya mungkin ya demikianlah, agak sedikit lumayan lah. Iya Pak, tapi kan kadangkala kita merasa enak di zona nyaman. Begini aja nggak gampang, kenapa harus menambah? Tapi kalau kita sudah melihat mereka yang lebih maju dari kita, rasanya kita sudah banyak kekurangan. Kami juga sudah belajar KineMaster, membuat video pembelajaran. Tapi
Alah, teman kita aja enggak, kenapa kita buat? Teman kita enggak buat, terima juga sertifikasi. Jadi yang harus diperbaiki yaitu pola pikir saya sebenarnya ya Pak ya. Mental dia. Iya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Memang betul sekali ya seperti itu. Oke, karena kalau kita terbiasa dengan zona nyaman kita, ya anak-anak sekarang mungkin akan bosan. Ya, karena anak-anak apalagi pembelajaran jarak jauh menginginkan suatu variasi dalam pembelajaran. Biasanya yang paling kental itu misalkan kalau ada daring yaitu dengan penggunaan media yang bermacam-macam begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita akan mengetahui ada beberapa komponen perangkat dalam teknologi informatika begitu ya. Nah, apa saja sih? Kan kita tahu ya, pasti dalam teknologi ini ada perangkat ya, ada pengirim dan ada penerima begitu kan. Nah, kalau istilah sosiologi itu kan intinya ada komunikasi langsung, ada komunikasi tidak langsung. Nah, dengan teknologi ini bisa disebutkan teknologi yang informasi dua arah begitu kan. Kalau satu arah misalkan televisi kan, kalau ini dua arah. Nah, tentu saja dengan ada pengirim dan penerima itu kemudian ada timbal balik yang itu bisa disebutnya komunikasi, tentu ada media di dalamnya begitu kan. Nah, baik. Nah, dalam penggunaan media ini kadang-kadang ya Bapak Ibu tidak berjalan mulus. Kadang-kadang ada rintangan begitu. Salah satunya adalah gangguan begitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang menceritakan gangguan apa saja nih yang pernah Bapak Ibu alami selama menggunakan media pembelajaran. Mungkin Pak Ega. Ya, Pak. Ya mungkin paling banyak itu gangguan sinyal gitu ya. Dan ada beberapa juga gangguan dalam ya teknologi, mungkin teknologi laptop saya udah ya harusnya diperbaiki atau mungkin beli ulang. Hal-hal teknis seperti itu menjadi sesuatu yang membuat frustasi kadang-kadang ya. Terus ya di sisi lain gangguan-gangguan tuh dalam hal mungkin kemampuan kita kadang-kadang ada virus, ada apa gitu ya. Kadang-kadang kita frustasi nggak ada solusinya gimana gitu ya. Padahal mungkin ketika kita tahu masalahnya itu ya mungkin sederhana bagi yang ahlinya ya. Ada juga kan masalah-masalah yang tidak bisa kita tangani seperti sinyal, seperti kerusakan laptop dan sebagainya. Mungkin demikian Pak Ega. Betul ya Bapak Willy. Ibu Yulida mau menambahkan atau cukup? Baik. Cukup Pak Ega. Baik, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya, ada beberapa slide lagi. Nah, di sini ada alamat, identitas, dan akun. Kalau kita lihat dari gambar atau alur di atas, ini kan menceritakan perangkat teknologi kita seperti rumah begitu ya Bapak Ibu. Nah, memiliki alamat yang kita tahu ya, kalau kita ingin masuk kan ada alamat akunnya misalkan ya, alamat email dan yang lain-lain. Kemudian memiliki identitas. Dalam bahasa TIK, alamat dan identitas kita disebut dengan akun, begitu ya Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih ahli begitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, nah biasanya ada dua cara untuk mendapatkan dan mengoperasikan sebuah produk teknologi. Yang pertama adalah dengan menginstal, yang kedua adalah dengan mengakses melalui browser. Baik, mungkin ini bisa dilihat dari pengalaman yang sederhana saja. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang menggunakan, misalkan ya, lagi diklat nih, menggunakan Zoom. Nah, di Zoom ini ada di laptopnya, mungkin ada yang diinstal ya, ada yang langsung masuk ke browser. Dua-duanya sebetulnya sudah disediakan. Baik, kita lanjutkan kembali. Kemudian, nah, ini sebetulnya ya dalam pembelajaran sekolah penggerak kita harus bisa mengaktifasi akun belajar ID begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menginstal di handphonenya masing-masing? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Gampang tidak ini menginstalnya? Sudah. Gampang ya, tinggal masuk Play Store kemudian diinstal saja. Kita dipelajari bersama begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sana ada banyak sekali fitur ya yang memudahkan dalam pembelajaran. Kemudian, nah ada slide terakhir.
Kemudian kita lihat kesimpulannya ya, apa kesan sih dan pesan Bapak Ibu setelah sharing tentang kegunaan teknologi dalam bekerja? Pertanyaannya mirip yang tadi ya, tapi ini lebih ke kesannya aja begitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan sela-sela akhir pembicaraan kita. Sharing tentang kegunaan teknologi dalam Bu Yulida mungkin. Ya, silakan Bu Yulida. Pertanyaannya sepertinya kurang sederhana ya, Bu. Pokoknya apa kesan dan pesan setelah kita belajar tentang ini begitu ya, Bu, maksudnya. Kalau menurut saya kesan pesannya secara umum hari ini dan mungkin ke depan selanjutnya kita tidak bisa terlepas dari namanya teknologi. Sedangkan teknologi terus berkembang, maka mau tidak mau kita sebagai ujung tombak dari dunia pendidikan tidak mau juga harus berlari mengejarnya gitu. Maka hal yang penting dipahami, ditanamkan dalam mindset setiap guru di sekolah, yaitu mengubah mindset. Kadang-kadang apalagi yang sudah usia agak sepuh, saya mah sudah lagi pensiun dan sebagainya, itu kadang-kadang sulit untuk menerima perubahan seperti ini gitu ya. Padahal kita dipaksa untuk berlari, mereka dunia sudah berlari, kita masih berkutat pada hal-hal yang ya bersifat konvensional. Maka dari materi ini saya memaknai bahwa kita harus terus-menerus berlari gitu, terus belajar untuk memahami dan menguasai teknologi. Demikian mungkin Pak Ega. Baik, Ibu Yulida mau menambahkan? Mungkin apa kesan dan pesan Bapak Ibu setelah sharing tentang kegunaan teknologi. Jadi kita sebagai ujung tombak, kata Pak Willy tadi, yang gunanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kita harus melek teknologi. Kita tidak bisa lagi berada di zona nyaman. Pendidikan itu seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, perubahan itu adalah suatu keharusan. Maka kita yang harus berubah. Jadi yang kekal itu tidak ada. Jadi selalu berubah. Maka kalau kita mau untuk memperbaiki diri, merubah pola pikir, insya Allah kita bisa. Bersama kita bisa, ya Pak Ega ya. Betul Bapak Ibu. Karena memang esensi dalam kehidupan kan perubahan. Bahkan dalam sejarah, artinya penting sejarah ya, kan itu dalam sejarah arti pentingnya adalah sebuah perubahan. Tentunya yang ke arah yang lebih baik. Nah, sebelum diakhiri Bapak Ibu, ada pertanyaan yang sering ditanyakan nih oleh guru-guru yang lain. Begini pertanyaannya yang tidak tertulis sebetulnya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu bisa menambahkan. Seandainya Bapak Ibu misalkan ditugaskan untuk mengajar anak-anak yang di pedalaman seperti suku Baduy yang notabene pola pikirnya yang memang justru menjauhi dari perkembangan zaman. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Begitu. Pak Ega, suaranya kurang kedengaran. Oke, saya ulang ya Bu ya. Jelas nggak Bapak Ibu? Jelas. Baik, seandainya karena di sini sedang ceramah agama juga di masjid di sebelah. Ya, baik. Saya ulang ya Bu ya. Seandainya nih Bapak Ibu, Pak Willy, Bu Yulida misalkan menjadi guru nih di suku Baduy misalkan. Sedangkan orang tuanya itu kan justru pola pikirnya sangat 180 derajat dengan kita misalkan ya. Kita itu sangat welcome dengan perkembangan, justru mereka takut dengan perkembangan itu sendiri, bahkan dalam bidang pendidikan. Menurut Bapak Ibu nih gimana sih solusinya yang seperti itu? Karena ini juga banyak yang ditanyakan oleh biar saya Pak Ega. Silakan Bu. Kan tadi kalau seandainya kita ditugaskan di suku Baduy, mereka menjauhi teknologi. Nah, maka kita yang menyediakan alat teknologi tersebut. Seperti yang dikatakan Pak Willy tadi, mungkin kita akan buat media pembelajaran yang menarik, yang bisa ditampilkan, yang bisa dilihat oleh peserta didik kita. Berarti itu bukan pembelajaran PJJ, tapi pembelajaran tatap muka. Kalau PJJ, mereka menjauhi teknologi. Bagaimana kita akan menerapkan PJJ bagi mereka?
Jadi kita siapkanlah media-media pembelajaran dengan sumber-sumber belajar yang lengkap, lampirkanlah tayangannya atau tampilkanlah katakanlah video pembelajaran, komik belajar dan segala macam. Mungkin demikian Pak Ega. Silakan Bapak Willy mau menambahkan dan ini ya ditambah kan justru di suku itu misalkan ya, mohon maaf nih agak sedikit melebar, di suku itu kan justru jangankan teknologi, sekolah pun mereka nggak mau begitu kan. Jadi ini bagaimana peran kita begitu misalkan. Mohon maaf nih agak sedikit melebar di akhir-akhir sesi pembicaraan kita. Ya, kalau menurut saya justru yang menarik ini masuk ke dalam kajian sosiologi juga sejarah. Jadi hal yang pertama bisa kita lakukan adalah mendalami dulu, menjadi dulu gitu. Jadi ada dalam bahasa filsafat itu ada memiliki, ada menjadi. Jadi seseorang kalau yang mau mendidik di suku Baduy harus jadi orang Baduy dulu dan memahami betul mereka itu senangnya apa, hidupnya seperti apa, sukanya bagaimana, yang tidak suka. Ketika mereka atau si pengajar ini sudah tahu betul, oh karakter yang mendalam di masyarakat Baduy itu begini, maka dicari celah untuk memberikan perubahan yang paling mendasar, itu perubahan mindset, dan itu perubahan yang paling susah. Ketika mindset berubah, maka teknologi akan dengan gampangnya akan masuk ke mereka dan kepada cara berpikir mereka. Jadi yang pertama itu masuk dulu, hidup bersama mereka, memahami mereka, menjadi mereka, lalu mencari celah untuk mempengaruhi cara berpikir atau mindsetnya. Baru di situ nilai-nilai dan sebagainya bisa kita masuki. Kedepannya teknologi adalah eksekusi lah, maksudnya di belakangnya kita bisa memasuki teknologi sebagai media. Mungkin demikian Pak Ega. Baik ya Pak, berarti intinya kita harus ada proses, harus mendalami dulu, memahami karakternya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya, karena kita sudah di penghujung waktu kita, bukan tidak kangen ya, tapi karena waktu pun yang memisahkan. Nah, saya tutup dengan sebuah pepatah ya Bapak Ibu, dari pepatah Arab. Laisal firori lil firoh walakinnal firoh wisauki, yang artinya bukanlah perpisahan itu adalah perpisahan yang sebenar-benarnya, tapi perpisahan ini adalah untuk menambah rindu di antara kita, gitu ya. Romantis nih. Iya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Ega.